Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang alkena part 2 ya. Alkena part 2 ya. Kalau yang part pertamanya kemarin kita sudah mempelajari tentang tata nama dan struktur dari alkena, juga sifat fisik dari alkena. Untuk yang part 2-nya pada kali ini kita akan mempelajari pertama yakni isomer pada alkena. Yang kedua itu adalah reaksi pada alkena, atau kalau di pertemuan kemarin yakni terkait dengan sifat kimia dari alkena. Dan yang ketiga ini mungkin akan ditugaskan terkait dengan mencari dari penggunaan atau aplikasi ya alkena dalam kehidupan. Oke, kita mulai dengan yang pertama yakni terkait dengan isomer ya. Jadi isomer pada alkena atau isomer alkena ya. Isomer alkena ya. Sebagaimana kita sudah pelajari di sebelumnya terkait juga isomer di alkana ya. Jadi isomer itu apa? Ya, jadi isomer itu merupakan ya, isomer ini punya ciri ya, merupakan suatu bentuk yang memiliki rumus molekul yang sama ya, namun struktur atau penataannya berbeda ya. Jadi isomer itu mempunyai rumus molekul yang sama, namun penataan dari ruangnya maupun penataan strukturnya, kerangkanya, posisinya itu berbeda. Nah, pada alkena ini cukup lengkap ya, sangat lengkap isomernya dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon yang lain. Yang pertama kita akan pelajari yakni isomer kerangka ya. Isomer kerangka ya. Isomer kerangka berarti apa? Merupakan ya kelompok senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama. Jadi kelompok senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Ini diperhatikan, rumus molekulnya sama, namun ya kerangkanya berbeda ya. Jadi kerangka apanya? Karbonnya ya. Kerangka karbon ya. Jadi karbon dengan karbon. Jadi itu yang diperhatikan ya. Kerangka karbonnya berbeda. Ini sudah kita pelajari karena alkana juga punya isomer kerangka. Misalnya yakni kita punya C5 ya, ini contoh ya. Contoh C5H berapa kalau alkena? Rumusnya kan CnH2n. Ingat, CnH2n. Berarti kalau C-nya 5, H-nya 2 dikali 5. Berarti C5H10. Ini nggak perlu dituliskan lagi ya, sudah langsung auto tahu gitu. Jadi C5H10. Tuliskan isomer kerangka dari C5H10. Misalnya contoh soalnya. Pertama kita buat dulu yang dasarnya, berarti karbonnya ada 5 ya. 2, 3, 4, 5. Taruh di pertama deh karbon ikatan rangkap 2-nya karena di alkena. Terus ini tunggal, tunggal, tunggal. Nah ingat, karbon rantainya ada berapa? Ya, tangannya ada berapa? Ada 4 ya. Di sini udah ada 2, berarti hanya di sini ditulis
2. Selanjutnya yang di posisi C yang kedua ini sudah ada 2 ya. 1, 2, 3 ya, sudah ada 3. Berarti tinggal berapa H-nya di sini? 1 ya. Kan 4 ya. Ada 4 tangan karbon itu setiap atom karbon. Lanjut yang di atom karbon ketiga. Di sini ada 1, 2. Berarti hanya 2. Seperti itu ya. Nah, di sini ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti hanya 2. Di sini yang sudah berikatan tangannya 1, sisanya 3. Seperti itu. Nah, ini cara menulis ini sudah harus paham ya. Nanti akan banyak ya cara penulisannya. Oke. Ini adalah C5H10. Namanya apa? Berarti ini 1, ini yang kedua, ini karbon ketiga, ini karbon keempat, karbon kelima. Ada cabangnya enggak? Enggak. Ini kita bikin yang tidak bercabang dulu. Nah, terus berarti ikatan rangkapnya di sini kan ya. Betul. Berarti namanya adalah 1 pentena. Nah, ini yang pertama kita temukan ya. Oke, ini namanya ya 1 pentena. Lanjut, kita coba lagi yang kedua. Nah, coba kita jadiin cabang ya. Jadi ingat, isomer kerangka ini posisi ikatannya sama ya. Jadi posisi rangkapnya itu sama. Nah, dia dikatakan isomer kerangka apabila tambahan ini posisi ikatan rangkapnya sama. Ya, jadi harus di posisi yang pertama ikatan rangkap karbon-karbonnya. Berarti kita tulisnya bikin 4 aja gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sini taruh sini. Nah, jadiin cabang. Ikatan rangkapnya harus posisi pertama. Berarti ini CH2 ya. Ini berarti CH, ini berarti CH, ini berarti CH berapa? 3. Yang ini berarti CH3. Sudah betul ya? Berarti namanya apa? Namanya tentukan rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Berarti ini kan ya. 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 4 ya rantai induknya ya, sebagai rantai induknya. Terus apalagi? Ingat posisinya, penomorannya, bahwa ikatan rangkap itu di dekat ujung ya, di nomor paling kecil. Berarti ini 1 ya, nomor 1 ya. Oh, ini ya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Sudah. Terus apalagi? Ini ada cabangnya nih, kita jangan lupakan cabangnya juga. Nah, ini ada cabang. Apa nama cabangnya? Metil ya. Nama cabangnya metil. Terus baru penamaannya. Penamaannya gimana? Berarti penamaannya dari nomor cabang, terus nomor ikatan rangkap, dan rantai induk ya. Sama ya caranya ini ya. Nah, terus berarti cabangnya di posisi ketiga. Berarti 3 metil 1 butena. Tuh. Jadi ini namanya ikatan ini namanya adalah isomer ke rangka ya. Kalau ini berapa nih C-nya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5. Hanya ada berapa? 10 enggak nih? 2, 4, 6 tambah 4 10. C5H10. Coba kita cross check di sini. Ya, harusnya sama karena kita pakai prinsip bahwa atom karbon itu punya 4 tangan. Ya, berarti di sini ada karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5. Hanya ada berapa? Di sini hanya ada 2, 4 tambah 6 2, 4 tambah 6 ya 10. C5H10. Sama enggak rumus molekulnya? Sama. Strukturnya, kerangkanya beda ya, namanya beda kan ya. Yang pertama 1 pentena, yang kedua 3 metil 1 butena. Jadi ini namanya adalah hubungannya isomer ke rangka. Yang kedua ini adalah isomer posisi ya. Nah, isomer posisi. Nah, kalau kemarin pada alkana tidak punya isomer posisi karena ikatannya adalah tunggal. Sementara pada alkena dan alkuna dia punya isomer posisi. Jadi isomer posisi ini apa? Yang merupakan kelompok senyawa atau senyawa-senyawa ya. Kelompok senyawa yang memiliki
rumus molekulnya sama. Namun posisi ikatan rangkap duanya ya, ikatan rangkapnya ya, bisa C rangkap 2 ya, itu berbeda. Contohnya apa? Kita kenal ya, 1 pentena. Habis itu ada 2 pentena. Maksudnya ini apa? Berarti ikatan karbon rangkap 2-nya di posisi pertama ya, yang ini ada 2 pentena di posisi yang kedua. Berarti tulis strukturnya 3, 4, 5 ya, tuh taruh ya ikatan rangkap 2-nya. Berarti ini CH2, CH, CH2, CH2, CH3. 2 pentena berarti 1, 2, 3, 4, 5. Di posisi kedua karbonnya ikatan rangkapnya. Oke, yang lainnya tunggal. Berarti ini CH3 ya, jangan bingung H3C, CH3 sama ya. Sini CH, sini CH, sini CH, sini CH3. Ini adalah isomer posisi seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang ketiga lagi ya. Yang ketiga isomer geometri. Nah, isomer geometri ya. Isomer geometri ini dapat terjadi ya, ya pada ikatan dalam molekul yang mengalami keterbatasan rotasi bebas. Nah, jadi kalau kita ingat pada alkana itu ya bisa dirotasi ya, bisa berotasi. Sedangkan pada alkena ini dia mengalami keterbatasan. Ikatannya kan rangkap 2, berarti lebih erat gitu, lebih kaku di sini ya. Maka dia akan ikatannya ini akan lebih kaku. Oleh karena itu dia tidak dapat berotasi bebas. Dan ini isomer geometri ini ya merupakan kelompok senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama, namun penataan ruangnya ya, dalam struktur ruang, berarti struktur ruang 3 dimensi ini berbeda ya. Nah, ini dikenal dengan ada 2 di sini kita pelajari. Coba di sini saya buat strukturnya dari 3 dimensinya. Oke. Sini ada CH3, CH3. Sini ada CH3, sini CH3, ini H, sini H. Apa bedanya? Ya. Sebelum apa bedanya, apa yang sama? Yang sama ini adalah ini ya, ikatan rangkap apa namanya? Nah, ini dia kan ya, sama-sama tuh. Ini namanya adalah 2 butena kan ya. Ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi apa yang beda? Yang beda itu adalah posisinya. Ya, posisi gugusnya berbeda. Ya, pada CH3 yang struktur 1 ini sama struktur 2, ini dia sebidang. CH3-nya ini, CH3-nya berlainan bidang. Begitu pula dengan hanya sebidang atau sama posisinya sejajar. Sedangkan H pada posisi yang kedua ini dia berlainan bidang atau dia tidak sejajar. Nah, oleh karena itu yang pada posisinya sama searah ya, atau posisinya satu bidang disebut dengan cis. Nah, ini posisinya di karbon keberapa? 1, 2, 3, 4. Berarti karbon ke 2. Berarti cis 2 ada 4 butena.
butena. Jangan bingung ya sama H-nya, ini sama dengan CH gitu ya. Atom karbon ngikat H. Jadi diperlihatkan ikatan karbon dengan H-nya dan ikatan karbon dengan karbon selanjutnya. Itu CH3. Nah, kemudian ini berseberangan. Namanya trans 2-butena. Jadi catatannya ya, kalau cis itu ya posisinya sebidang ya, posisi sebidang dari gugusnya itu atau searah ya, atau sejajar. Kalau trans itu dia posisinya beda bidang ya, beda bidang berlawanan ya. Yang keempat adalah isomer fungsi ya. Isomer fungsi ini merupakan kelompok senyawa ya, kelompok senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Ingat ya, isomer kan rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda ya. Contohnya ya, misal kita punya seperti ini. Nah, kita mulai seperti ini ya. Kebanyakan. Oke. Ketika terangkapnya di sini. Berarti di sini C-nya CH3, di sini CH, di sini CH2, di sini CH3. Sama ya bentuknya, modelannya. Kemudian namanya apa? Berarti namanya tentukan dari yang paling rantai induknya paling panjang ya. Ini udah jelas nggak ada cabang, berarti namanya 1-butena ya. 1-butena. Oke. Kemudian di sini ada kita bentuk lain ya. 1-butena ini berarti rumus molekulnya berapa? C4H8. Coba kita bentuk jadi siklik gitu ya, siklik, dan senyawanya jadi jenuh seperti itu. Jadi siklobutana gitu ya. Nah, jadi C-nya ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Ini kan tadi linear seperti itu, lurus gitu ya. Kita bentuk jadi siklik. Jadi seperti ini. Nah, sini berarti CH2, di sini CH2, di sini CH2, di sini CH2. Nah, jadi kan seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau disimpelkan jadi begini. Nah, ininya ikatannya rangkap. Nah, gitu ya. Jadi bikin simpel, ini jadi kotak doang. Namanya adalah siklobutana. Ya, siklik ya. Ya, seperti ini. C-nya berapa? 4. H-nya ada 2 kali 4, tiap sudutnya 8. C4H8. Sama kan rumus molekulnya, tapi fungsinya beda. Yang satu siklik, yang satu dia adalah alkena. Seperti itu.